Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi pada sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan coba membahas materi mengenai perbedaan antara suap dan gratifikasi. Perbedaan antara suap dan gratifikasi ini merupakan karya tulis dari Bernadetta Aurea Octavira, sarjana hukum, dalam artikelnya dia di mediahukumonline.com. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan, yang saya siapkan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Selain daripada itu, tindak pidana suap juga dapat dikenai hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ayat pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang pertama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau B. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di situ diterangkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Sedangkan mengenai tindak pidana gratifikasi, itu bisa diartikan bahwa pemberian dalam arti luas. Contohnya, contoh gratifikasi ini meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Contoh gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kapan gratifikasi dinyatakan suap? Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Apakah ada sanksi pidananya? Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dikenai pidana penjara seumur hidup.
atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun, pidana gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Yaitu dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima oleh yang bersangkutan. Jadi memang ada perbedaan suap dan gratifikasi. Tampak jelas bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Dalam suap ada unsur intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Demikian rekan-rekan pembahasan materi saya kali ini mengenai suap dan gratifikasi. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas materi-materi berikutnya pada kesempatan sesi video pembelajar yang akan datang. Terima kasih.